One, two, three, four. Trying, I'm really trying to care about you, to loving you. So please, please look at me. Please don't lie to me. I'm trying, I'm really trying to care about you, to loving you. So please, please look at me. Please don't lie to me. I'm trying. Ho ho. FKY kita manggung pertama kali ya tahun ini dan menurutku itu pengalaman yang lumayan berkesan. Ya ada. Kenapa tuh? Soalnya kita manggung panggungnya oke, tempatnya enak juga. Di depan tuh kita aslinya mau membangun vibe tuh emang jadi ada tantangan tersendiri gitu loh. Mau membangun vibe-nya. Yang nonton dari yang nonton itu kan kita ya untuk pelajaran kita juga. Jadi kita emang harus bisa membangun suasana pas kita perform tuh bagaimana. Itu banyak belajar dari FKI sih aku. Kayak gitu. Mungkin dari Bian ada tambahan. Apa ya FKY? Ya itu pertama kali kita manggung di Festival Kesenian Budaya Yogyakarta dan pertama kali juga ditonton sama bapak-bapak dan ibu-ibu. Terus kita bawain lagu bahasa Inggris. Betul, lanjut. Tapi ada satu lagu bahasa Indonesia juga yang kita bawain di situ untuk pertama kali. Ada yang notice kalian gitu nggak kayak mas gitu? Ya lagi-lagi yang nonton Mas Ais lah gitu. Lagi-lagi Ais lagi. Apa ya? Ya sebuah pengalaman yang cukup unik buat kita ya, buat kami ya. Karena ya itu tadi pengalaman ditonton sama bapak-bapak ibu-ibu yang lanjut usia. Tidak tahu lagu kita tapi nggak apa-apa lah, kita berusaha membawakan dengan baik. Siapa tahu bisa main di acara catering kantor-kantor mereka ya. Iya kan? Boleh masuk. Jadi Boleh, bisa lah masuk. itu. Ayo Pak. Bu. Silakan, nggak apa-apa. Makasih toleransi kok. Dan juga FKY itu salah satu momen. Momen apa? Aduh, nggak usah deh. Kayak Apa? ketemunya seseorang dengan seorang mantannya. Siapa? Inisial B. Waduh. Oke. Bukan Bian, bukan aku. Ada Bukan lagi ya. apa tim produksi filantropis ada tuh ketemu. Oke. Gitu. Oh, ini kan kita tadi sudah bahas nih filantropi sejarahnya seperti apa gitu. Terus kita sebagai media partner juga di Dengerin Sebar Podcast, kita pernah ada 2 kali acara yang kita jadi media partner. Terus abis itu Mas Ais jadi penonton dan kalian sebagai penampil di Jurassic Fest sama di Manifest ya, Iya, di kayak gitu. Manifest. Itu kan di dua-duanya juga kalian manggung sama Koldia kan ya? Itu gimana rasanya sepanggung sama ada Nadine juga ya, ada Nadine, ada Sal, kalian sebagai pembuka kayak gitu. Gimana tuh rasanya? Ada pressure nggak? Pressure jelas ada, jelas. Soalnya kita juga mendengarkan banyak band juga kayak Koldia ataupun solois Nadine Amiza, terus di situ ada Sal juga. Dan kita di keseharian juga dengerin mereka. Jadi emang kayak sebelumnya tuh ada rasa gimana ya? Deg-deg-ser tersendiri seperti itu. Tapi kita overall di semua panggung kita coba bangun suasana di dalam diri kita dulu, sama teman-teman juga kita saling nyemangatin, saling support biar kita lancar manggungnya. Jadi menurutku juga alhamdulillahnya berjalan lancar sih itu. Seneng nggak? Kita seneng juga, kalau ditanyain seneng sekali. Senang sekali. Bisa mungkin di backstage ketemu, kadang nolong ngobrol Oh, iya? gitu. Sama Nadine. Lebih pas Jurassic tuh malah aku datengin ini. Siapa? Malamnya si Ilmannya Malik.
Oh, Ah. Mas Indonesia. Tapi aku cuman mau bilang terima kasih. thank you gitu aja. Muji Nggak terlalu gitu ya. ini muji, nggak yang ngobrol panjang soalnya kan mereka langsung caw tuh kayaknya. Gitu. Mungkin dari POV teman-temanku. POV, ya. Sama Koldiak 2 kali gitu. Mereka notice kalian juga nggak sih? Ada nggak? Kalau dia 3 kali mas sebenarnya mas. 3 kali malah satunya. Di Semarang. Kalian Iya. ke Semarang juga. Pernah Incuba Fest 2021. 22 Incuba Fest. Iya, gara-gara acara itu kita dikira band Semarang tuh. Panggilan ke Semarang semua 3 kali sama Koldiak. Ya, mungkin kalau untuk sepanggung 3 kali, cuman kalau aku pribadi cukup sering ketemu sama teman-teman Koldiak, terutama tim produksinya. Ketika sepanggung sih ya bener apa yang dibilang Bayu, cukup ada pressure juga karena kita juga dengerin mereka, kita nonton mereka, tiba-tiba bisa sepanggung. Suatu momen yang cukup asik ya, bisa ngobrol bareng juga di backstage waktu itu, ngobrol jadi kenal juga sama teman-teman dari Malang tersebut, apalagi sama Mas Januar itu road manajernya, Siapa Mas Edward? road manajernya Koldiak. Itu kita diajarin kalau manggung tuh gini. Itu dapat pelajaran cukup Dapat banyak. ilmu ya? Iya, dapat ilmu daging gitu. Daging. Ilmu. Mungkin Gandhi. Ada dari Mas Yudi? Dari Mas Bayu. Kalau dari saya sih, kalau grogi itu di semua panggung saya grogi. Kenapa groginya? Kenapa groginya Ya. biasanya? Takut salah. Salah. Tahu salah. Ya, takut salah baca set 3 kali sama Koldiak, ya saya senang. Saya bisa nonton Koldiak dari nonton dekat. gratis. Ya, gitulah. Oke. Dari setelah udah nonton Koldiak terus bisa sepanggung sama Koldiak juga. Itu ada nggak sih kayak waktu kalian manggung gitu ada tipe penonton gitu? Kayak misal ada nih misal lagi bawain lagu ini, penontonnya tuh kebanyakan kayak Diem, gini melihat ya. jauh, terus ada yang Kalau excited. lagunya yang ini kayak Ya. kayak curhat gitu loh. Dan ini mungkin aku sebenarnya agak pengen nanya ini sih, kan maksudnya biasanya kalau band-band pembuka itu juga penontonnya masih yang sedikit gitu kan, karena mereka nungguin GS utamanya nanti di siang hari kayak gitu. Kalian ada pressure sendiri nggak sih? Kalau dari tipe penonton ya bervariasi sih. Ada yang ikut nyanyi, ada yang duduk-duduk, ada yang sambil pacaran mesra banget gitu. Ada gitu sih. Iri nggak? Pengen sih, Iri sih. pengen sih. Terus ada nggak tipe yang unik gitu? Selama ini mungkin belum nemu ya yang unik. Ya ini kan penonton garis depan. Garda terdepan filantropis Ya, ini penontonnya. Ada satu yang menurutku Siapa tuh? cukup mengagetkan. Jadi waktu itu kita sehari 2 panggung pernah di MMTC sama di mall apa? Pakuwon. Jadi ada satu orang gitu. Dia itu ngikutin dari nonton kita di MMTC, terus tiba-tiba ada juga di mall tersebut. Terus tiba-tiba minta setlist gitu. Terus aku tanya, "Ini dari mana, Mas?" "Tadi nonton di MMTC juga." "Wah, serius? Berarti OTW-nya bareng dong ke sini." Ke mallnya bareng, dan ternyata memang kita belum kenal sama orang tersebut gitu. Gitu. Itu yang cukup Tapi akhirnya memorable. dia fans kenalan. Ya akhirnya kenalan. Tapi bukan fans yang creepy atau gimana, memang suka kalian gitu dari MMTC. Iya. Dia tuh bukan anak MMTC sebenarnya. Memang dia tahu Nonton. kita main di acara yang free. Dia datang. Kita sehari 2 panggung, dia nonton di dua-duanya gitu. Itu membuktikan kalau lagu-lagu kalian Cukup. berarti bagus kan. Memang. Ya puji Tuhan lah. Puji Tuhan. Amin. Syukur. Nah, tadi ngomongin tipe-tipe penonton konser nih, BTW aku sangat berterima kasih untuk Mas S Lugu. Kita kasih tepuk tangan dulu. Karena di episode pertama Dengerin Sebentar Podcast di tahun ini di 2023 yang kita pertama kali kolaborasi dengan Mas Ais Lugu, Klub Hura-Hura dan Jogetin Bareng, itu jadi podcast nomor 1 di Dengerin Sebentar Podcast dengan total hampir 4.000 pendengar. Alhamdulillah. Ngeri. Respect. Power Respect. Ais Lugu. Waktu itu kita masih pakai Zoom ya, belum Iya, masih pakai Zoom, soalnya- proper ini gitu waktu itu, dan itu membawa Dengerin Sebentar Podcast jadi kenal Mas Ais, kenal band-band yang filantropis, The Pill, terus habis itu masih banyak lagi yang aku jadi tahu perskenaan di Jogja kayak gitu. Nah,
Icon karena kan Mas Ais lugu banget ya kayak gitu. Nah, aku pengen nanya ini sih Mas Ais. Tadi kan ada tipe-tipe penonton yang seperti itu kan, dan Mas Ais kan hampir di setiap gigs mungkin ya, hampir di setiap gigs, hampir di setiap konser ada Mas Ais kayak gitu. Mas Ais pernah nggak sih sesama penonton menemui penonton-penonton yang aku santai aja, tapi dia yang mungkin terlalu excited, atau dia penonton yang rusuh atau yang seperti apa kayak gitu? Pernah nggak nemuin kayak gitu? Seperti yang dulu kita bahas ya, kan bahas ya tipe penonton, tipe penonton kan banyak banget ya. Ada yang menikmati, ada yang rekam aja kayak gitu. Pernah nggak di sebagai sudut pandang penonton nih kayak gitu? Ya ada sih, ada yang mungkin nggak rusuh tapi terlalu excited mungkin ya. Terus ada juga yang diem terus ngerekam kayak gitu doang juga ada. Biasanya sih ini kalau yang penonton yang paling mungkin semangat banget gitu. Paling aktif itu mungkin kalau di band-band yang genrenya keras-keras juga gitu sih. Oh, mosing ya? Mosing terus ya band-band punk rock kayak gitulah. Terus aku ada juga nih lihat orang dia selalu datang ke gigs juga gitu loh. Tapi dia nggak begitu ekspresif, orang sing joget-joget. Ya cuma diem aja nonton. Terus ya ngerekam dikit udah nih gitu juga ada. Ya namanya manusia ya sendiri-sendiri gitu kan. Ya gitu sih paling. Kalau Mas Ais tipe penonton yang Nah, Waduh. Kalau lihat dia tuh sering banget Iya, dia ekspresif betul. gitu loh. Terus kita juga pernah seperti apa ya? Mungkin pernah nonton sama aku juga kan? Kita pernah beberapa kali ya? Iya beberapa kali Pop dari nilai kita. ya, nilai kita sebagai penonton. Aku sebagai media partner mungkin ya, kita sebagai media kayak gimana sih kita terus dari Mas Ais sendiri kayak gimana penonton yang seperti apa ya? Ekspresif atau penonton yang aku sebenarnya ini ya kayak ya tergantung mood juga sih. tergantung mood ya? Tergantung mood, tergantung band yang ditonton juga. Tapi kalau ditarik garis bawah gitu ya, ya aku suka juga yang joget gitu sih. Kayak nonton Filantropis musik kan asik banget buat joget tuh. Masa iya cuma diem? Betul. Tipe yang nonton Filan mosing. Gitu. Ya sih, aku suka yang joget-joget itu. Aku cukup menikmati musiknya aja. Ya walaupun nonton bandnya mungkin nggak hafal liriknya, tapi kan kita punya telinga buat dengerin musiknya. dengerin sebentar kan nanti juga paham. Nah, Boleh. betul. Terus ini sih Mas, mungkin kan ada juga Mas Ais kan nonton apa musik kan nggak di konser juga ya, tapi di gigs kecil-kecil di coffee shop kayak gitu kan. Nah itu juga ada band-band yang mungkin masih baru atau band-band yang mungkin audiensnya nggak tahu nih. Nah Mas Ais pernah nggak sih kayak ngajak teman-teman penonton yang nggak tahu lagu band tersebut, terus cuma kamu doang yang tahu, terus kamu ngajak mereka, ayo dong rame-ramein kita ramein Filantropis misalnya kayak gitu, pernah nggak? Gimana sih caranya biar yakinin kalau lagunya si band yang lagi penampil ini tuh bagus dan memang kita ikut vibing gitu loh? Kan ada yang cuma diem aja terus nggak tahu lagunya kayak gitu, pernah nggak kayak gitu? Ya aku pernah sih ngajak temen kayak gitu. Ya kita nggak bisa maksain selera orang ya. Jadi ya bener apa kata pepatah Jawa kan, witing tresno jalaran saka kulino gitu. Ya mungkin terus ada yang nonton Filantropis pertama kali gitu belum kayak hatinya belum klik gitu. Tapi kalau udah kelamaan nonton terus itu pasti nanti bakal ada yang nyantol juga gitu. Makanya aku ya sering kayak ngeser gigs gitu karena ya banyak band-band yang baru-baru mungkin ya dari Jogja itu yang butuh disupport emang gitu. Kalau nanti ketika bandnya itu sering manggung terus kita sering nonton itu juga pasti rasa suka itu bakal muncul. Setidaknya kalau nggak suka ya support aja gitu. Tapi kebanyakan kalau band-band yang awal muncul kan yang support teman-temannya gitu kan. Ya itu pasti nanti juga akan menular itu dengan waktu nonton Insta story itu kan nanti banyak yang lihat juga. Betul. Bukan dari mulut lagi. Tadi aku Mas Ais juga tadi bilang nge-share konser-konser ya. Kan Mas Ais juga punya pendiri klub hura-hura juga kan. Yes. Salam juga buat Mas Berry sama Mas Berry sama Mbak Utami ya. Nah, selama 2023 ini kan Mas Ais juga sebagai media partner juga ya sendiri dengerin Star Podcast gitu kan. Di 2023 ini udah sejauh mana sih klub hura-hura ini buat ngebantuin band-band lokal terutama Filantropis atau band-band yang masih baru-baru untuk support mereka? Sejauh mana sih klub hura-hura di 2013 ini? Impact-nya tuh udah seberapa jauh sih terhadap konser-konser di Jogja kayak gitu? Berat impact. Karena kan kalau kita kan sebenarnya cuma kayak nge-share informasi konser habis itu ngeliputan. Nah, kalau kalian kan bisa
dapetin masa kayak gitu kan, terutama dari teman-teman ngajak masa dari penonton. Betul, dari anggotanya klub hura-hura kayak gitu kan. Ada nggak momen-momen tertentu kayak satu klub hura-hura nih, anggotanya klub hura-hura benar-benar datang semua untuk nge-support band tersebut kayak gitu di 2023 ini? Paling berkesan deh di klub hura-hura sendiri. Ini ya soal klub hura-hura media partner gitu kan. Ya sebenarnya klub hura nggak fokus di media partner gitu. Kita juga nggak yang kayak nembusin tiap acara-acara gitu buat jadi media partner. Makanya banyak kan klub hura ketika jadi media partner tuh ya media partner gigs kecil gitu. Betul. Gitu-gitu. Dan kebetulan kita juga punya grup WhatsApp ya. Nah, Grup WhatsApp isinya ya 300-an lebih orang di situ. Dan kita nge-share juga di situ tuh. Jadi dari 300 orang lebih itu kan pasti ada yang suka genre tertentu gitu kan. Gitu sih. Kalau impact seberpengaruh apa ya? Ya pasti berpengaruh sih Mas. Enggak Sekecil sih. apapun. Ya kalau mungkin aku nggak bisa ini ya, aku nggak ngerasa seberpengaruh itu sih. Cuma ya ini ya aku mungkin menyampaikan apa yang pernah disampaikan teman-teman gitu ya. Kalau ya mungkin dari band-band atau IO itu ada yang pernah bilang ya klub hura-hura ini apa ya, angin segar untuk skena di Jogja gitu kan. Biasanya kalau kolektif atau komunitas gitu kan ini ya kolektif, entah itu bandnya atau penyelenggaranya gitu, tapi ini penontonnya gitu loh. Jadi ya kalau nggak ada penonton nggak ada yang main juga gitu, main nggak ada penonton juga ngapain. Ya. Terus apa lagi ya, kita juga ini sih datang nonton ya karena kita suka aja gitu loh. Ya alhamdulillah jadi banyak ketemu teman-teman, jadi wadah juga buat teman-teman yang mungkin nyari barengan nonton gitu kan, jadi ada wadahnya di situ. Terus kita juga ya dikit-dikit mengedukasi buat inilah ngasih ruang aman dan nyaman buat perempuan ataupun laki-laki gitu kan. Apa lagi ya? Bingung ya. Ya mungkin gitu sih. Tapi Mas Ais pernah nggak ketika nonton konser juga ada yang minta foto sama Mas Ais gitu? Karena saking terkenalnya di mana-mana gitu. Pernah nggak? Pernah lihat Pernah ngeliat nggak sih kayak gitu? Pernah nggak kayak gitu? Ya pernah sih beberapa kali diajakin foto gitu. kali? Ratusan ya? Oke. Kemarin kan juga ikut itu ya apa Hari Sumpah Skena ya kan, sudah menobatkan sebagai ikon skena Jogja 2023 gitu. Speakernya Mas Ais gitu. Ada kesenangan sendiri nggak sih Mas, atau pressure sendiri gitu nggak? Dicap kayak Mas Ini. Ais tuh ikon anak skena banget Jogja nih kayak gitu. Konser nggak ada Mas Ais kurang. Sebenarnya nggak ada konser Ais yang kurang sih. Ya soal Hari Sumpah Skena ya sebenarnya kan itu kemarin ya memperingati Hari Sumpah Pemuda ya. Jadi di Plesetin Sumpah Skena. Ya pressure-nya akhirnya ini kayak emang aku seskena itu kok gitu sih. Dan nah iya makanya kemarin itu kan aku juga cuma diundang ya, bukan aku yang memprakarsai ada acara itu, tapi ya ada temen namanya Iqbal itu yang bikin acara Hari Sumpah Skena itu. Kebetulan aku diundang, ada aktivasi pameran juga, aku juga kemarin pameran merchandise kaos gitu kan, jadi speaker juga di situ. Ya kalau seneng lah. Tapi ya lumayan pressure juga sih, soalnya waktu itu kata skena itu lagi jadi momok yang lumayan 2023 ini sih ya baru skena-skena itu ya. Dulu tuh bukan skena. dikit-dikit skena. Cara ya. Ya mungkin bagi kalian itu skena, tapi bagiku biasa saja. Iya, emang ya udah sayangnya kayak gitu. Tapi waktu di hari Sumpah Skena itu ada di filantropis gak sih? Ya benar, ada di filantropis. Nah kebetulan ini kan yang ngadain acara itu ada teman-teman yang di luar circle gigs yang biasanya gitu loh. Jadi ini ada circle lain nih. Terus kebetulan dari dia ini nanya ke aku ada yang bisa diundang nggak bandnya. Nah aku nawarin ke filantropis, terus kemarin Minor Kid juga itu. Aku lumayan senang sih ngajakin mereka bertemu dengan penonton barunya gitu loh. Karena anak-anak ini ya nggak yang biasa datang ke gigs gitu loh. Jadi beda penontonnya gitu loh. Itu impact loh Mas, itu berimpact gitu. Iya, itu impact. Itu kecil tapi untuk semua. Tapi kalian merasa gitu nggak sih? Kali cuma aku yang merasa dong.
Ya waktu di hari Sumpah Skena juga selesai kita pentas gitu, ada temen juga dari kayaknya salah satu panitia deh. Dia bilang, akhirnya aku nonton Filantropis Mas karena aku kurang ngikutin sosial media kalian dan juga kurang tahu jadwal panggung kalian. Akhirnya aku dengan adanya Hari Sumpah Skena aku bisa nonton kalian nih. Gitu. Itu salah satu ucapan dari teman-teman dari Sumpah Skena waktu itu. Ya. Fans baru lagi ya buat Filantropis ya. Ya kebetulan waktu di Hari Sumpah Skena yang nonton tuh bener-bener baru semua. Jadi aku kan sering liatin teman-teman yang nonton ya. Nah ketika di Hari Sumpah Skena tuh kayak, ini orang-orang belum pernah nonton kita nih, kecuali Mas Ais. Kamu juga ya? Ada Cia juga ya? Ada Cia juga. Iya ada Cia juga gitu. Ya itu sih. Dia nggak ada, dia bolos. Dia nggak ada. Bolos, kita bertiga doang gitu. Sama satu lagi Teman kita. dari Bali namanya Komang. Sebab kau Iya betul. Oh, iya. Dari kejauhan. Ya itu ngomong tadi ya. Dan juga pas di Hari Sumpah Skena tuh aku ngerasanya mainnya enjoy. Soalnya kita bener-bener main akustikan dan jarak ke yang nonton tuh deket, penonton yang baru juga. Dan pas kita kadang gimmick-gimmick pakai tepuk tempo lah gitu, mereka juga ini loh ngikutin. Jadi kita sama-sama seneng nih, sharing energinya dapat nih kayak gitu. Dan thank you Mas Aid udah ini. Oh iya tambah. Mengajak kita. Oke. Bayu enjoy karena nggak ada saya. Waduh, ada apa ini? Apa ini? Ada intrik-intrik. Memang benar. Memang benar. Memang gitu lah. Oke, udah ngomongin Hari Sumpah Skena nih. Buat The Philanthropist sendiri nih ada nggak sih kayak konser atau pernah datang ke konser yang Sebagai penonton atau sebagai penampil? ya atau tapi lebih ke penampil sih, kayak penampil The Philanthropist ini konsernya tuh kayak ngetritnya tuh gimana ya, kayak kurang gitu loh. Ada nggak sih? Betul. Terus sambil boleh deh. Masalah treatment itu sebenarnya gimana ya? Ya kadang sangat luar biasa, kadang biasa aja gitu. Kalau yang kurang tuh menurutku nggak ada sih yang kurang. Cuma mungkin ya namanya juga hidup. Ya, kadang di atas, kadang cinta tak terbalas. Enggak, jadi maksudnya apa ya? Kalau yang dimaksud kurang itu terkait apa? Aksi terkait panggung ya, mungkin ya. Kalau kurang itu mungkin ada, tapi apa ya? Kita menampilkan sebaik yang kita bisa. Pokoknya gitu. Pokoknya gas terus pokoknya. Sekalian deh dari Mas siapa? Mas Gandis. Iya. Dari Mas Gandhi. 3 konser terbaik atau gigs terbaik selama Philanthropist jadi penampil. Ayo, masing-masing nanti kita dari kita. Kalau sebagai penampil pertama aku di Jurassic Fest. Jurassic Fest ya. Aku Ya, nonton juga. itu enjoy parah. Terus apa ya? Apa? Manifest. Kalau yang berkesan itu, kalau yang paling enak itu, paling apa ya? Enjoy gitu yang di Jurassic. Kalau yang paling berkesan tuh aku yang di Inkuba Semarang itu. Terus apa satu lagi pertanyaannya? Manifest. Satu Tiga lagi. konser terbaik. Kalau yang penampil. paling rame itu apa? Yang di Mandala, samping Mandala lagi. Apa tuh? Apa tuh? Karena Mongrogo itu. Nah, itu saya senang karena yang nonton udah banyak. Nah, itu ada. Ya, yang pakai jersey bola itu. Nah, karena habis Philanthropist Sugi Furnian jadi udah rame. Gitu. Bener. Ini satu-satu berarti ya? Ya dari Mas Dian deh. Mas Dian kan juga salah Oke. satu ini yang suka konser-konser ya. Apa namanya? Iya, iya. Ya pertama Jurassic Festival 2023. Terus juga ini festival MMTC itu. Itu cukup keren acaranya. Karena kita dapat cek sound H-1 jadi proper, sama yang nonton rame banget. Dan mereka juga kebetulan kok udah tahu ya.
lagu-lagunya. Itu tiba-tiba tahu sama kita dapat layar gede banget. Jadi kayak kaget, wih ada aku di situ. Gitu terus apa ya? Mungkin yang terakhir kemarin belum lama sih ada ini. Acaranya teman-teman dari manajemen YI itu. Manifest, ya Manifest. Ya. Nah, itu karena salah satu panitianya temanku, teman dekatku. Jadi enak ngobrolnya sama pokoknya panggung-panggung yang kita dapat check sound proper aku suka, aku seneng. Lebih ke memang dari backstage ya. Sebelum lebih kalian tuh lebih mikirin sebelum ke panggungnya daripada ketika di panggungnya ya. Lebih proper itu ya. Kita diiniin nggak sih kayak kemarin siapa waktu kamu di Simpang Siar bilang tuh interview Depil sampai bilang dimanusiakan kayak waduh ya memang menyeramkan itu kah atau sepengaruh itu kah ternyata sebelum kalian ke panggungnya kayak gitu. Iya, benar. Dari Mas Bayu Kalau dari aku yang paling berkesan tuh Jurassic berkesan, soalnya venue-nya juga menyenangkan. Mau ke panggung juga, ya? iya ada jadi mendadak jadi Dora dulu. Terus di Jurassic, terus di Inkubas Semarang tuh karena kita pulang dapat oleh-oleh semua, sakit semua. Oh sakit Semua oleh-olehnya. Dua mobil. Aku kira oleh-oleh apa Ya, gitu. itu kena Covid. Terus itu pertama kali kita yang bener-bener lumayan ke luar kota ya. Pertama kali. Jadi vibe-nya gimana nih? Pasti ada gundah gulana dulu lah sebelum kesana juga mikirin gimana nih treatmentnya. Tapi enak. Terus sama menurutku yang berkesan di ulang tahun Hura-Hura. Soalnya di situ kita bisa tiba-tiba jamming sama Mas Berry, walaupun aslinya kita udah japri dulu kayak ayo bantuin di lagu terakhir By Your Side nih gitu. Dan itu sangat bener-bener fun karena ada part yang bisa ada part yang main bareng gitulah. Gitu. Kita mainnya kayak terus jejer gitu, gitarnya kayak sonata gitu. Ya kan? Ya kayak digitu-gituin. Itu menurutku memorable sih. Seperti itu dan full respect juga buat teman-teman klub Hura-Hura, Mas Ais yang sangat-sangat membantu kita dimanapun itu berada. Ya kita berharapnya sejenis amoeba Mas Ais. Karena benar-benar bisa membelah diri kemana-mana. Kita sangat nggak heran tapi kita lebih ke kagum sekali sih sama beliau nih dan teman-teman yang lain di klub Hura-Hura seperti itu. Kalau Mas Ais Ya. Oh FBI juga Mas Ais itu sebelum denger Sembilan Podcast banyak anak-anaknya gitu kan Mas Ais juga suka kita kasih Mas Ais mau nggak kesini kayak gitu ya Mas Ais ya beberapa ya konser ya, yang ada kita beberapa. Kayak kemarin kangen band atau siapa ya Mas Ais yang aku pengen banget itu aku ngerasa bersalah banget nggak bisa ngasih karena Mas Ais kalau ada kangen band mau dong Mas Angga kayak gitu kan beberapa Mas Ais memang kerja sama kita juga ya Mas Ais ya kayak gitu ada nggak 3 terbaik waktu ketika kita ngasih ke kamu atau selain itu gitu yang paling terbagus terbaik oke GS-nya oke gitu ada nggak dari Mas? Ya itu yang akhirnya aku nonton Kangen Band itu kayak acara untuk MU11 ya. Iya untuk MU11 Kangen Band. Dikasih sama dengerin sebenarnya podcast, dikasih kesempatan buat dateng gitu kan. Aku rasa seneng banget soalnya waktu itu emang aku lagi pengen banget nonton Kangen Band, nggak tahu kenapa ya. Ya musiknya enak juga ternyata. Dulu waktu dengerin kecil kan belum ngerti liriknya gimana ya. Sekarang udah gede udah ngerti liriknya. Relate mungkin ya. Ya, akhirnya dengerin sebentar podcast ngasih aku kesempatan buat nonton Kangen Band itu di acara untuk MU11 itu sih. Lumayan seneng banget tuh. Selain ada Kangen Band ada festivalis juga waktu itu barengan. Terus mungkin ini ya. Aku lupa acara mungkin konser apa ya yang di panggung Alpha Bravo Pyramid itu. Nah, itu di situ filantropis ngasih invitation khusus buat aku. Jarum belakang ya. Akhirnya aku nonton Pilan ya itu pertama kali apa? Oh iya tuh. Oh iya ya. Itu pertama kali nonton filantropis aku dikasih invitation khusus sama mereka. Di situ juga nggak cuma akhirnya kenal sama teman filantropis, tapi waktu itu ada edisional namanya Jati ya. Nah ternyata Jati itu ini kakak kelasnya adekku. Akhirnya aku kenal sama ya lingkungan baru juga di situ gitu. Yang ketiga apa ya? Ketiga apa? Ini sih aku ya mungkin sama kayak Bayu tadi ya di acara 1 tahun klub Hura-Hura itu. Aku nggak nyangka sih akhirnya aku bisa bikin acara gitu bareng teman-teman gitu ya kan. Aku lumayan terharu sih. Klub Hura-Hura. Ya
shout out buat klub Hura-Hura, terima kasih buat supportnya selama ini. Kalian semua luar biasa. Ada lagi nggak? Ada Apa? aduh aku lumayan Saking banyak sih. banyak Banyak ya, banget. sampai- Ini sih aku tuh kayak yang apatis gitu loh. Jadi aku kalau udah habis nonton ya udah lupain gitu ya. gitu. Besok ada lagi kok. Tapi Tapi siapa sih? Ada lagi nggak Mas Ais? ini sih aku suka ini sih gigs still yang ya performernya ini band-band lokal dari Jogja gitu sih itu. Apa kemarin Mas Ais yang kita bareng di 28 Coffee? Di Rolling Cloud itu. Pertama kali nonton The Pill juga. Iya, akhirnya. ada Port Moresby, Yulus I Win. Itu aja berarti. Iya itulah. Kalau dari C ada nggak konser selama 2023 ini yang paling paling oke? Kalau dari aku sih konser 2023 so far 2023. 2023 aku jadi deg-degan ya. 2023 tuh Merona sih karena ada Sheila on Seven. Marona, makasih. Happy Kreatif mana kameranya? Aduh, Marona Fest. Merona itu udah paling top tier konser gue di sini. Terus ada lagi? Kalau buat lainnya sih kayaknya belum sih. Belum ya? Iya, kalau konser-konser gitu. Betul. Oke, sip. Ayah, aku juga makasih banget buat Merona Fest, buat Hektik Kreatif, buat Mbak Dia nih. Aku special mention buat Merona karena memang IO-nya bagus banget, tepat waktu ya, Cie ya. Kamu kan kita datang ya, itu benar-benar tepat waktu, Salon Seven, semuanya nggak ada yang molor dan pecah semua ya. Itu benar-benar setlistnya semuanya banyak banget. Itu Salon Seven ya, kapan lagi kan Salon Seven ke Jogja jarang-jarang. Itu Merona Fest terbaik. Terus abis itu aku juga mau mention Land of Leisure yang di Amplas, karena di Land of Leisure kita bisa sapa-sapa Mas Sal Priadi sama Mas Bilal. Terus abis itu yang terakhir ada Festival Gajah Mada sih, itu juga salah satu yang support kita full. Itu terbaik dari dengerin Smart Podcast. Ada Merona, Land of Leisure. Kemarin ke Land of Leisure juga nggak teman-teman? Kayaknya iya, kita ketemu ya. Itu kan juga 4 hari berturut-turut aku ke sana, itu gila sih. Itu pecah banget semua. Terus terakhir tadi ada banyak juga sih sebenarnya, tapi itu yang paling memorable dan berkesan buat aku kayak gitu. Udah banyak banget nih konser-konser yang sepanjang tahun 2023 ini. Nah, ada nggak sih kayak dari The Philanthropist ini sebagai penampil band kayak apa ya harapannya gitu buat orang yang kayak bikin konser gitu, IO gitu untuk penampil band lainnya. Lebih ke ini sih, lebih mungkin ke ekosistem gigs di Jogja kali ya. Kalian kan sebagai penampil kayak gitu, kalian ada nggak sih kayak milih-milih kalau misalnya kita diundang nih di gigs ini, terus kayaknya nggak dulu deh karena mungkin track recordnya agak-agak kurang, atau kalian ya udah terima aja lah, yang penting kan kita dapat duit udah kayak gitu kan, atau apa nih kayak gitu. Terus mungkin tadi belum di ini juga ya, ada nggak sih sebagai penampil juga pengalaman yang kurang mengenakan mungkin ketika kalian jadi udah ya. Itu ya mungkin ada nggak harapan khusus atau mana mic-nya gitu untuk ekosistem gigs di Jogja sih terutama kayak gitu, atau di sekitarnya gitu. Kalau menurutku sejauh ini tuh ekosistem gig di Jogja udah bagus. Soalnya banyak band lokal juga disupport juga sama mungkin tempat-tempat atau kafe di Jogja juga, kayak misalnya Bage, terus Journey gitu, banyak mendatangkan band-band yang merintis tuh loh. Itu menurutku ekosistemnya udah bagus. Mungkin di festivalnya kali ya lebih ke band-band yang lokal tuh biar bisa nimbrung juga sama yang bener-bener jadi GS utamanya juga, atau mungkin kalau enggak ada backstage yang kayak model di Pestapora atau di Sinkro kan ada kayak green roomnya atau apa ya istilahnya. Itu kan biar bener-bener kita bisa berinteraksi toh dari Jadi situ nggak kan bisa satu-satu jadi menurutku tuh itu juga bisa jadi experience yang baru dan experience yang memorable buat penampil yang lain juga. Soalnya kan dari teman-teman yang lain, performer yang lain, kita bisa belajar banyak tuh dari situ. Mungkin itu sih kalau aku. Mas Bian. Ya kalau dari aku sih mungkin kalau untuk gigs lokal, gigs kolektif gitu di Jogja tuh udah banyak banget, dan mereka juga ngebuat acara tersebut tuh udah cukup proper, bagus, walaupun alatnya seadanya, tapi niat mereka dan usaha mereka tuh udah effort dan cukup gitu loh untuk teman-teman band-band yang baru merintis. Cuman mungkin buat teman-teman yang buat ini ya baru bikin festival gitu,
terutama buat yang baru-baru nih, cuma mau minta tolong aja, jangan bedakan band-band lokal, band-band pembuka, jangan dibedakan sama gue star yang gede-gede lah. Kalau bisa sih treatmentnya disamain, band besar dapat check sound, kita juga dapat check sound gitu lah. Konsumsinya juga sama, terus dengerin ya. terus bass stage juga kalau bisa dikasih satu-satu atau malah digabung karena bisa ngobrol gitu. Kenapa? Pernah cuman jarang ya. Gitu sih. Ya mungkin itu karena beberapa kali juga ini keresahan teman-teman dari band-band yang lain juga tuh kadang kayak ada perbedaan di antara headliner sama opener gitu loh. Kalau bisa disamain lah gitu. Walaupun harganya memang beda jauh, cuman kalau bisa sih servisnya disamain. Tapi nggak apa-apa buat pembelajaran aja. Monggo. Ya kalau gigs kolektif di Jogja sangat oke sih. Mungkin nanti mungkin bisa lebih banyak venue-venue yang Anti mainstream. ya yang anti mainstream gitu, kayak gitu. di bandara atau gimana gitu. Kayak keren ya gitu, bikin festival di bandara. Kayak di Amerika gitu. Kan Jakarta, Jogja belum. Ada Sucipto gitu. Itu sih. Ada lagi nggak? Ya semoga kedepannya sudah disampaikan dari teman-teman, mungkin kalau dari aku udah cukup sih. Yang penting 2024 nggak ada event yang cancel lagi. Nah, Poinnya itu. tolong ya kita Ya udah bener-bener mending jualan bandeng. saling jaga. Kalau dari Mas Ais Guys, sendiri saya sebagai penonton Ya, ini ada nggak sih harapannya? Ya buat IO yang ada di acara itu jangan ngecewain penonton lah gitu. Kalau misal ini harus cancel banget nih, ya minimal refund lah gitu. minimal. Terus buat teman-teman penonton juga inilah jaga sikap kalau di konseran gitu ya. Yang ngapain sih sexual harassment di konser itu? Enaknya apa gitu anjing. Aku nggak pernah sih, jadi nggak tahu rasanya enaknya gimana ya. Ya, Ada lagi nggak? iya. Support band-bandnya koncomu. Nah, betul. Band-bandnya. Band-band lokal Jogja. Satu lagi apa tuh? Ayo kita Meneruskan keluarkan Mas Ais. semuanya di sini. Meneruskan Mas Ais yang mensupport band koncomu. Betul. Kalau menurutku mending kita support band-band yang main di gigs kecil, karena ketika mereka besar kalian jadi pengikut mereka. Maksudnya kalian itu masuk ke perjalanan mereka gitu. Dari awal ya, dari awal. Betul. Jadi ketika mereka udah gini nih, kamu kenal gitu. Wih, sombong sama teman-temanmu. Ya, koncoku main. Gitu. Betul. Udah ada harapan semoga nanti di tahun 2024 tercapai gitu ya. Banyak gigs lokal di Jogja, terus juga support band-band gigs lokal di Jogja. Dan itu sih tadi bener yang cancel itu juga lumayan berpengaruh juga ya terhadap kita sebagai penonton, sebagai penampil, sebagai kita media partner juga. Kadang tiba-tiba cancel dikiranya kita nge-share info bodong. Oh, ngapain sih nge-share akhirnya cancel kayak gitu kan. Terus kalian juga mungkin udah DP atau apa kayak gitu. Kita juga belum spill red card-nya Philanthropist, boleh nggak sih ada radar khusus gitu nggak sih? Aku waktu itu kan ikut Instagram live-nya Mas Ais ya kalau nggak salah. Itu ada galon gitu nggak kalau misalnya Philanthropist? Ada air galon atau Ya. khusus gitu nggak nih kalau mau nampilin? Sebenarnya nggak ribet sih, semua itu bisa dibicarakan. Nah, mungkin langsung kontak saja ke nomor di bio Instagram, The Philanthropist Band. The Philanthropist Band. Itu ada nomornya, silakan dikontak. Belum tahu. Jadi ada 2 nomor. Ada 2 kontak person, yang satunya namanya Pak Yanto, satunya Mas Arya. Apa bedanya berdua? Kamu yang sama Mas Arya itu ya? Iya. Nggak ada bedanya, sama aja. Sama Cuman aja. kalau misalkan satu sibuk bisa kontak satunya gitu. Slow respon. Gimana ya? Dia belum tahu. Ada Pak Yanto namanya. Baru kenal. Itu urusan manajemen. Besok kenalan. Penampil doang. Iya. Tapi negoable ya kalau Philanthropist ya. Oh, aman. Aman aja. Kita juga enggak philanthropist ya di SP.
nggak spill di sini ya. Nggak bisa di-spray ya. Tapi nanti bisa kontak ke tim Filantropis aja ya. Bisa, ada lah. Ada ini nggak sih di 2024 mungkin nanti ada proyek khusus lagi atau lagu baru, album baru, atau bikin apa namanya? Betul, movie baru nanti sama Cia jadi itu atau kita? Ya mungkin karena kita semua capek single terus ya. Ya. Sama dong. Tapi semoga diperlancar ke arah album debut yang pertama. Amin. Ditunggu semuanya. Amin. Kapan tuh kira-kira rilis? Kapan ya? Puasa. Album religi. Nah itu masih dirahasia, bisa dibicarakan. Bisa dibicarakan. Ya, Kita quote-nya itu. itu bisa dibicarakan. Ya, Tapi pasti akan ada project-project baru ya. Softcase gitu mungkin. harus Harus. Solois. harus sih tapi. Kita judges sih. Iya sih itu. Oke. Ada lagi nggak? Spill next ke depan 1 bulan tiba-tiba rilis gitu atau 1 bulan itu berarti tinggal Januari ya? Januari ada konser terdekat nggak? Apa? Apa nih? Bensin? Dijual Nggak, terpisah. Gak ada sih, ya mungkin itu tadi jika diberi kelancaran kita akan melakukan ini sih, mengeluarin debut album kita, album pertama. Ya mungkin setelah inilah politik selesai, atau bisa juga setelah apa ya, Lebaran tahun depan, Masih lama ya. biar enak aja alurnya gitu. Maksudnya kan pemilu terus Lebaran, ya kita nikmati dulu aja lah itu progres pemilu dan Lebaran, habis itu baru rilis gitu. Untuk sekarang sih prosesnya mungkin masih berapa? 30%. Proses kreatif. Proses kreatifnya Kita baru- juga masih nyari-nyari apapun itulah. Ya, ya. Kita Apapun kan. kita bener-bener cari mungkin juga lebih ke arah kreatifnya atau bonding sama teman-teman, soalnya di sini bener-bener kita mau ngeblendin apa yang kita mau gitu loh untuk yang pertama ini, seperti itu sih. Produsernya Filantropis siapa? Produsernya? Mas, nggak ada. Kalau gimana nih jawabnya? Khusus maksudnya Produser. Kalau untuk 5 lagu pertama yang kita rilis di digital platform, produsernya itu kembar, namanya Alsa Alma, cewek, cowok. cowok. Alsa Alma itu mereka kembar, mereka nge-produce kita. Cuman untuk album yang ini sih kita masih mencari. Cuman kemarin ini kita bikin rekaman untuk guide untuk rekaman drum. Besok itu kita di tempat teman sendiri namanya Zuriel Del Piero. Itu punya Dia record juga. Punya record ya. Namanya kalau nggak salah Arikula gitu, Records. Terus yang si Salma sama Alsa tadi yang kembar tuh punya rekordan, dia kasih nama Saga Audio. Nah itu. Iya, kayaknya kemarin waktu di 28 Coffee aku sempat ini sih follow-followan sama tadi Aricula ya. Iya Arikula. Iya itu si Delpi. Dari Mas Ais, Klub Hura-Hura ada nggak proyek khusus 2024 yang Klub Hura-Hura? Iya sih, kayak kalau proyek Hura-Hura ya hari baik. Oh ya, sempat kemarin Oh iya, 1 ulang Maret tahunnya Mas Ais 2023 ada acara namanya Hari Baik. Merayakan ulang tahun Mas Ais ya. 1 Maret. Tuh, hari baik 1 Maret, terus ulang tahun Klub Hura-Hura di Agustus sih. Maaf ya nggak bisa datang Mas Ais dua-duanya. Ya, terima kasih sudah menjadi media partner. Sama. Ya paling proyeknya cuma itu sih ya, Klub Hura-Hura tuh. Mungkin ada coming soon ya, mungkin Iya. kayak bikin konser GIS kecil-kecilan lagi Iya. kita nyatuin gitu. Bisa nanti ya kita saling kolaborasi ya. Festival Hura-Hura berarti namanya. Amin dulu aja, amin. Ya. Udah. Oke, udah sih Kita bahas banyak semua. banget dari konser, terus penampil ada The Philanthropist. Thank you Mas The Philanthropist dan Mas Ais Lugu sebagai penonton setia konser gigs di Jogja. Icon Skena Jogja nih. Makasih banget buat semuanya sudah mau menyempatkan untuk datang ke podcast dengerin sebentar. Dari aku juga makasih banget untuk teman-teman dari Dengerin Sebentar Podcast di episode kali ini. Aku juga sekali lagi terima kasih buat Mas Ais, buat The Philanthropist. Tanpa kalian mungkin Dengerin Sebentar juga nggak akan kenal Cia, kenal sampai sejauh ini kayak gitu. Aku makasih banget, terima kasih buat teman-teman tim DSP juga. Ada
Cia, ada Ipan, ada Lutfi, ada Theo, terus ada Stella, udah banyak banget siapa lagi ya? Ada Dan lainnya. dan lain. Pokoknya terima kasih banget teman-teman udah support dengerin sebentar sampai sejauh ini di 2023. Harapannya semoga sebenarnya sama sih ya, kita semoga besok di 2024 mungkin kolaborasi bareng dengerin sebentar podcast, malah bikin konser sendiri juga. Amin ya. Investor sponsorship tolong calling di bawah ini. Makasih banget. Terus jangan lupa juga kita ada Linusa, udah dari tadi kita Di sini. kita ada kolaborasi tote bag sama Tautris. Stoknya masih ada, bisa di Shopee. Tautris itu stoknya masih bisa dibeli. Mungkin dari teman-teman filantropis juga ada merchandise khusus nggak? Boleh? Kaos nih, Kaos khusus aku juga filantropis. Filantropis klub Kaos terbarunya ini. Masih bisa dibeli di Filantropis News. Kalian ada lini Instagramnya gitu ya khusus untuk. Aku sampai lupa ngomongin tentang ayam kan, aduh. Aduh. Itu punchline-nya kita semoga ya. Aku sampai lupa tentang ayam. Aduh, lupa. Lupa saking serunya, saking banyak pembahasannya nih. Banyak pembahasannya kan bisa dibahas besok lagi. Next time ya, intinya Noted ya. noted ya tentang kita bahas tentang ayamnya Mas Bayu ya. Aku lupa ngomongin ayamnya Mas. Aduh ya Allah, padahal udah aku catat sih tadi, lupa. Gitu ya mungkin. Terus dari Klub Hura-Hura juga masih ada nggak Mas, nanti bisa dibeli teman-teman Klub Hura-Hura? Keluarin apalagi besok? Ada nggak khusus gitu untuk Belum ada sih kalau merchandise. Ya semoga ya kedepannya ada sih ya. Amin. Oke, udah sih, jangan lupa follow Instagram dengerin. Sebentar podcast. Terus Habis itu apa lagi ya? habis itu kita akan di 2024 mungkin segmennya akan lebih banyak lagi ya, Ci. Iya. Jadi nggak cuma Kita akan lebih produktif lagi. Ntar kita akan menjadi kayak Mas Ais ada di setiap gigs. gitu, ada dengan semua podcast. Di sebelah podcast banyak betul ya. Dan mungkin ini sih, aku juga sempat mention Mas Ais kemarin kayak, iya kita salah banget kita interview artis-artis besar, tapi di Jogja ada band-band yang bagus-bagus nggak kita interview. Itu mungkin 2024 akan lebih banyak kita sama band-band di Jogja. Harapannya itu aja sih. Ditunggu ya guys. Ditunggu ya, terima kasih Oke. teman-teman udah dengerin sebentar podcast. Ketemu lagi di episode selanjutnya. Semoga kita sesuai itu deh. Makasih deh. Apalagi ada kesan-kesan terakhir filantropis Klub Hura-Hura? Silakan. Ada? Pesan apa? Pesan-pesan Pesan-pesan terakhir sebelum kita closing. Sebelum kita selesai podcastnya. Instagram di sini. Pesan terakhir, jangan pesan terakhir nanti mau Pesan terakhir pesan terakhir di podcast di ini. podcast ini. Jangan lupa bahagia, jangan lupa makan. Apa ya? Udah sih. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih buat teman-teman semuanya, teman-teman Klub Hura-Hura, teman-teman filantropis, teman-teman produksi filantropis, Terima kasih lagi ke siapa teman-teman nih? DSP, teman-teman produksi DSP, dan ini toleransi kopi. Apalagi ya? Tuan Yang Maha Esa. Jangan lupa follow Instagram Klub Hura-Hura, Ais Lugu, The Philanthropist Band, sama dengerin podcast sebentar. Sebentar podcast. Dengerin sebentar podcast. Oke. Terus, Udah ada lagi? Jangan lupa beli merchandise. No ya, jangan lupa beli merchandise-nya. Nih, merchandise Iya. go. Semoga besok bisa jualan merchandise yang baru lagi. Amin. Oke, ini kita ngabisin mau tagline ya, Mas. Tahu nggak kalau tagline-nya dengerin sebentar Ini dikat podcast. lagi. Apa? Nggak dikat. Udah, lanjut. Apa? Enggak, gini nih. Jadi di Kita belajar dulu. ini belajar ya. Jadi di belajar. dengerin sama podcast ada tagline-nya. Dengerin sebentar, nanti juga Nanti paham. juga paham. Nah nanti nih di closing ya, aku sama Cia akan ngomong terima kasih gitu-gitu. Dengerin sebentar, nanti kita bareng-bareng, nanti juga paham. Tapi ini nggak dikat tuh Mas ini briefingnya. Ini enggak dikat. Enggak. Kenapa? Nggak apa-apa. Aman, enggak dikat. Ini no filter. Gitu ya. Mana kamera? Kamera sudah kan? Kamera situ. Oke dong. Terima kasih. Sampai jumpa di dengerin sebentar podcast selanjutnya. Dengerin sebentar podcast. Dengerin juga paham. Salah. Dengerin sebentar podcast. Dengerin sebentar, nanti juga paham. Ulang. Terus semangat. Ulang ya. Agak dikisinin dong. Jadi gini. Aku nanti dengerin sebentar, baru nanti juga paham. Oh, kira pakai podcast ya. Dengerin sebentar podcast. Dengerin sebentar. Nanti juga paham. Thank you.